Penyakit yang ditimbulkan oleh jin. 1. Penyakit akibat dari keturunan. Terkadang ada beberapa orang yang mempunyai suatu penyakit yang diakibatkan dari keturunan atau lebih tepat lagi penyakit yang diakibatkan oleh saka baka. Penyakit ini disebabkan oleh keturunan mereka. Apakah kakek, nenek, moyang atau ada silsilah keturunan mereka yang membela atau bersahabat dengan jin pada zaman dahulu, dan apabila mereka meninggal maka mereka akan mewarisi jin peliharaan tersebut atau keturunannya tidak mengetahui jikalau kakek nenek mereka dahulu ada yang bersahabat atau memelihara jin, lalu mereka meninggal sebelum sempat membuang jin peliharaan tersebut. Kebanyakan dari kita tidak peduli bahkan tidak tahu asal-usul keturunan mereka atau peran nenek moyang kita di zaman dahulu, di dalam masyarakat mereka pada ketika itu. Ada beberapa dari orang-orang tua kita di zaman dahulu yang membela dan bersahabat dengan jin. Mereka bersahabat dengan jin dengan berbagai tujuan. Selain itu mereka juga membela jin untuk menjaga dan mengawasi harta benda mereka dari pencurian. Karena pada waktu itu masih belum ada polisi dan sebagainya, dan ada juga yang menggunakan jin untuk membuka kampung, dusun, kebun dan sebagainya. Jadi jin inilah yang akan bekerja menebas dan sebagainya untuk tuannya itu, untuk mendapatkan bantuan dan bersahabat dengan jin. Mereka akan membuat berbagai perjanjian dan jamuan serta upacara pemujaan jin. Setelah perkembangan teknologi dan terciptanya alat-alat modern dan ditambahkannya dengan kesadaran agama yang semakin mendalam di kalangan orang-orang sekarang, maka dengan itu bantuan jin-jin tersebut tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu anak cucu dan keturunan orang yang membela dan bersahabat dengan jin tersebut tidak lagi melakukan upacara-upacara jamu jin sebagaimana yang dilakukan nenek moyang mereka dahulu. Bahkan mereka juga telah lupa atau tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Maka dari itu jin-jin tersebut akan selalu mengawasi dan menunggu kesempatan untuk mengganggu keturunan tuannya, demi agar mereka dipuja dan dijamu, sebagaimana pada zaman nenek moyang keturunannya. Jin tersebut akan mencari dan mengganggu keturunan tuannya selama-lamanya, selagi keturunan tersebut tidak membuang jin belaan tersebut. Dalam keadaan biasa jin tersebut tidak mengganggu keturunan tuannya. Tetapi jika ada salah seorang dari anggota keluarga keturunannya itu diganggu atau dianiayai oleh orang lain dengan menggunakan jin, maka jin keturunan tersebut akan datang membantu. Tetapi jin keturunan tidak dapat melakukan apa-apa karena cucu cicit tuannya tidak tahu untuk mengadakan upacara untuk membela dan memanggil jin tersebut. Tambahan lagi mereka juga tidak mengetahui adanya jin belaan nenek moyang mereka yang selalu mengawasi dan mengikuti perkembangan keluarga mereka. Pada ketika itu jin keturunan tersebut pula yang akan bersama-sama dengan jin yang dikirim untuk menaniayai anggota keluarga tersebut. Jin yang dikirim dan jin keturunan sama-sama akan mengganggu keluarga tersebut. Bahkan gangguan jin keturunan tersebut lebih kuat dari jin yang dikirim oleh orang yang hianat itu. Jika orang yang mengalami gangguan tadi berobat, maka penyakit yang diakibatkan oleh jin yang dikirim oleh orang yang mengkhianati keluarga tersebut akan lari dan penyakit yang diakibatkannya juga akan sembuh. Tetapi penyakit yang diakibatkan oleh jin keturunan tersebut tidak akan sembuh, meskipun diobati. Akan tetapi jika jin keturunan tersebut dibuang dari keturunan keluarga tersebut maka penyakitnya akan hilang. Kebanyakan penyakit yang diakibatkan oleh jin keturunan ini sangat parah dan tidak bisa diobati oleh dokter dan rumah sakit. Karena jika di pemeriksaan di rumah sakit, dokter akan mengatakan bahwa pasien tersebut normal dan tidak mengalami penyakit apapun. Sedangkan pasien tersebut menderita penyakit yang sulit digambarkan oleh siapapun, kecuali orang yang pernah mengalaminya sendiri. Tanda-tanda adanya penyakit keturunan. Adapun tanda-tanda orang yang memiliki keturunan dari pembela atau orang yang bersahabat dengan jin, diantaranya, mudah terasuki jin, cemburu yang berlebihan, iri hati, selalu berburuk sangka, selalu memimpikannya orang minta diadakan jamuan atau makan klasifikasi keturunan, sering panas badan tanpa sebab, was-was dalam melakukan pekerjaan, sangat suka berkelahi, berbuat onar, dan ada halangan dan pembatasan dalam pekerjaan. 2. Gila. Gila yang diakibatkan oleh masuknya jin ini terdapat berbagai jenis, diantara yang sering terjadi adalah gila babi. Penyakit gila babi sering dikaitkan dengan babi sebab, bila didatangani penyakit tersebut, pasien itu suka menyondol-nyondol seperti babi dan jika dibiarkan mereka akan masuk ke dalam air dan besar kemungkinan akan mati lemas. Penyakit gila seperti ini biasanya ada kaitan dengan keturunan atau saka baka yang berpuncak dari kerasukan jin. Biasanya benih manusia jenis ini sudah bercampur dengan benih jin keturunannya saat jatuh benih ketika si ibu dan bapa melakukan persetubuhan.
Meskipun mereka telah membaca doa seperti yang dianjurkan oleh Nabi, namun oleh karena jin tersebut telah ada dalam diri orang tersebut dalam sakabaka dan keturunan tadi, maka jin atau sakabaka tadi tidak mudah meninggalkan mereka, melainkan sakabaka atau jin tersebut telah dibuang dari keluarga tersebut. Maka dari hasil itulah terdapat ramai dari kalangan orang-orang yang mendapat anak yang cacat luar biasa, gila dan sebagainya. Gila mereyam sering terjadi pada wanita yang baru lepas bersalin. Orang sering mengaitkan gila mereyam disebabkan oleh batu meriam yang tidak masuk kembali pada tempat asalnya. Seperti Cina Mil meriam itu dikenali sebagai black stone atau batu hitam yang menurut mereka, bila batu itu naik ke kepala akan menyebabkan seseorang perempuan menjadi gila. Gila yang disebabkan oleh batu meriam ini paling ringan adalah perempuan tersebut akan suka berbedak atau bersolek, meskipun baru melahirkan anak dan berkelakuan luar biasa. Antara yang paling parah adalah mereka sanggup memukul orang atau lari dari rumah dan berkeliaran di atas jalan-jalan atau mengembara di berbagai tempat. Gila ini biasanya tidak berhubungan dengan jin. Gila isim adalah disebabkan orang tersebut beramal dengan ayat-ayat yang diterima tanpa melalui guru. Penyebab gila ini adalah panas yang disebabkan oleh hadam penjaga ayat tersebut dari gulungan jin yang mengganggunya. Gila jenis ini sering terjadi kepada mereka yang menuntut sesuatu ilmu atau beramal dengan sesuatu ilmu tanpa silsilah yang sahih, yaitu tanpa melalui guru, melakukan sesuatu yang bukan tuntunan Rasulullah. Gila kena rasuk gila akibat sihir. Kedua jenis gila di atas disebabkan jin yang disuruh oleh tuannya atau jin yang tidak bertuan. Biasanya mereka yang terkena jenis ini agresif dan suka melawan manusia jika diganggu atau mencoba untuk mengobati. Cara menghindari gangguan jin. Mohon perlindungan kepada Allah. Allah berfirman, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-A'raf 200. Selain itu, Adi bin Sabit meriwayatkan dari Sulaiman bin Sa'd, katanya, sungguh aku tahu ada kalimat sekiranya seseorang mengucapkannya, niscaya sirna sesuatu yang menggelisahkannya, jika seseorang mengucapkan ta'awuz. Membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kedua surat tersebut memang memiliki pengaruh yang dahsyat terhadap kejahatan dan gangguan setan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah selalu membacanya setiap malam saat akan tidur. Membaca ayat kursi. Mungkin Anda ingat pada kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah saat beliau menjaga tugas tempat penyimpanan zakat Ramadan. Ada pencuri yang mencuri ke gudang tersebut 3 malam berturut-turut. Pada malam pertama dan kedua, karena kasihan Abu Hurairah melepaskannya. Tapi pada malam ketiga Abu Hurairah bersikeras tak akan melepaskannya walaupun si pencuri memohon-mohon. Abu Hurairah berniat menghadapkan si pencuri pada Rasulullah. Tapi akhirnya Abu Hurairah melepaskannya juga karena si pencuri mengajari Abu Hurairah ayat kursi. Belakangan diketahui bahwa si pencuri adalah setan yang menyamar. Khasiat ayat kursi memang luar biasa. Disebutkan, bila ayat kursi dibaca saat akan tidur, maka orang tersebut akan senantiasa dijaga oleh penjaga dari Allah dan tak akan didekati setan sampai pagi. Membaca surat Al-Baqarah. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya surat Al-Baqarah dibaca tidak dimasuki setan. Membaca akhir surat Al-Baqarah. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum menciptakan makhluk. Dia menurunkan darinya 2 ayat yang dijadikannya sebagai penutup surat Al-Baqarah, tidaklah keduanya dibaca dalam suatu rumah 3 malam, berturut-turut, lantas setan menetap di sana. Membaca 3 ayat pertama surat Al-Mu'min dan ayat kursi. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 3 ayat pertama surat Al-Mu'min dan ayat kursi di pagi hari, niscaya dia dijaga dengannya sampai sore, dan barang siapa membacanya di sore hari, niscaya dia dijaga dengannya sampai pagi. Membaca bacaan berikut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan tersebut dibaca 100 kali sehari, maka faedahnya adalah memerdekakan 10 budak, ditulis bagi pembacanya 100 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, dan dia mendapatkan penjagaan dari setan sehari itu sampai sore. Wudu dan salat. Kedua hal tersebut merupakan perkara terbesar untuk membentengi diri dari setan, terutama saat diliputi amarah dan syahwat. Maka bila seseorang sedang bergejolak kemarahannya, berwudulah dan sholatlah, maka kemarahan tersebut akan mereda. Tidak berlebihan dalam pandangan, bicara, makan, dan bergaul. Seringkali setan dapat menguasai seorang manusia dari keempat pintu tersebut. Pandangan merupakan pangkal fitnah. Berlebihan dalam memandang dapat menimbulkan angan-angan,
sibuk dengannya dan memikirkan cara untuk mendapatkannya, sedangkan berlebihan dalam berbicara juga membuka semua pintu kejahatan bagi setan. Pada sebuah hadis diceritakan bahwa manusia bisa diseret ke dalam neraka hanya karena buah ucapan mereka sendiri. Berlebihan makan mendorong berbagai kejahatan. Perut kenyang memberikan kekuatan pada tubuh untuk berbuat maksiat dan memberatkan untuk berbuat baik. Banyak sudah kemaksiatan yang disebabkan perut terlalu kenyang, dan banyak pula ketaatan yang tidak bisa dikerjakan karena rasa malas yang ditimbulkan perut yang kenyang. Terakhir, berlebihan dalam bergaul dapat menghilangkan nikmat dan menebarkan permusuhan, rasa dengki, iri, dan berbagai penyakit hati lainnya. Memperbanyak zikir pada Allah. Nabi telah menyampaikan lewat hadis bahwa seorang hamba hanya bisa menjaga hatinya dari godaan setan dengan berzikir pada Allah. Jika seorang hamba mengingat Allah, maka setan akan menjauh dan begitu pula sebaliknya. Akhirul kalam, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Jangan mudah terperdaya dengan tipu muslihat indah yang selalu ditunjukkan oleh bangsa jin yang sesat. Meski ada jin yang beriman beragama Islam tapi jumlahnya sungguh sangat sedikit. Bahkan lebih banyak yang mengaku beragama Islam, menyampaikan kebenaran di awal tapi secara perlahan akan menyeret kita ke arah kemurtadan. Wallahu alam.